Yamaha kembali keteteran, Fabio Quartararo mulai pasrah hadapi realita pahit MotoGP Ceko 2025. Harapan untuk bangkit kembali kandas. Fabio Quartararo, pembalap andalan Yamaha, harus kembali menelan kenyataan pahit usai melewati akhir pekan yang mengecewakan di MotoGP Ceko 2025. Dalam dua balapan, sprint dan main race, Quartararo belum juga mampu membawa Yamaha mendekati podium. Dan kali ini, yang tersisa hanyalah rasa frustrasi dan kepasrahan. Sirkuit Brno yang menjadi saksi kejayaan para pembalap top, justru seolah menjadi pengingat betapa jauh Yamaha tertinggal dari para rivalnya. Padahal, awal akhir pekan ini sempat memberikan angin segar. Saat sesi kualifikasi, Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan performa impresif yang membawanya start dari posisi ketiga. Sebuah sinyal bahwa mungkin, Yamaha telah menemukan celah untuk kompetitif kembali. Namun seperti mimpi yang hanya sebentar, kenyataan di hari balapan berbicara sebaliknya. Di sprint race, Quartararo tak mampu mempertahankan posisi startnya. Meski sempat bersaing di grup depan, performa motornya perlahan menurun. Ia akhirnya hanya finish di posisi kelima. Dan itu pun karena dua pembalap di depannya mengalami insiden, satu crash, dan satu lagi mengalami masalah teknis. Saya coba bertahan, saya coba jaga ban, tapi pada akhirnya, kami tidak cukup kuat, ujar Quartararo dengan wajah lesu di pedok usai sprint race. Masuk ke balapan utama, ekspektasi kembali diatur ulang. Start dari posisi ketiga memberi harapan kecil bahwa setidaknya Quartararo bisa fit untuk podium. Tapi lagi-lagi, kenyataan tidak bersahabat. Yamaha tidak punya pace yang cukup untuk bertarung di barisan depan. Satu persatu pembalap mulai menyalip, dan Quartararo pun harus rela turun ke posisi 6. Bahkan posisi itu pun bukan hasil dari keunggulan performa, melainkan diperoleh karena ada dua pembalap di depannya mengalami crash. Kalau pembalap lain tidak crash, mungkin saya ada di P8 atau lebih buruk. Kami harus jujur, ini menyakitkan, tambah Fabio, mencoba tersenyum pahit. Bukan hanya soal hasil, yang lebih mengkhawatirkan adalah suasana hati Fabio Quartararo sendiri. Sang juara dunia 2021 itu kini terlihat kehilangan semangat. Wajahnya datar, suaranya pelan, dan saat ditanya tentang perkembangan motor Yamaha, ia hanya bisa mengangkat bahu. Kami sudah mencoba banyak hal. Tapi hasilnya begini lagi. Saat ini, saya hanya bisa menerima, ucapnya lirih. Ucapan itu terdengar seperti bentuk kepasrahan. Fabio yang dulu dikenal penuh ambisi, kini mulai menyerah pada kenyataan bahwa Yamaha belum juga kompetitif di musim 2025. Mesin yang kurang bertenaga, grip ban yang tak stabil, dan ketertinggalan teknologi dari pabrikan lain membuatnya seperti bertarung sendirian dalam kegelapan. Sementara tim-tim seperti Ducati, KTM, bahkan Aprilia terus menunjukkan progres dan inovasi, Yamaha seolah berjalan di tempat. Fabio pun sudah mulai kehilangan keyakinan, bukan pada dirinya, tapi pada motornya. Di garasi Yamaha, para kru tampak sibuk melakukan evaluasi. Tapi dari ekspresi mereka pun terlihat bahwa mereka tahu, masalah ini lebih dalam dari sekadar setelan atau ban. Kini, Fabio Quartararo hanya bisa menatap sisa musim dengan realistis. Bukan lagi soal podium, mungkin hanya soal bertahan dan menjaga harga diri sebagai mantan juara dunia. Tapi hingga kapan? Apakah Yamaha akan bangkit? Atau justru kehilangan satu-satunya harapan mereka? Yang jelas, di Brno 2025, bukan hanya motor Quartararo yang tertinggal, tapi juga semangatnya mulai pudar. Fabio Quartararo ultimatum masa depan dengan Yamaha tergantung pada kompetitif tidaknya motor, bukan mesin V4. Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021 sekaligus andalan tim Monster Energy Yamaha, akhirnya angkat suara soal hubungan yang tengah memanas dengan tim pabrikan Jepang tersebut. Di tengah upaya Yamaha untuk melakukan transformasi besar-besaran dengan mengembangkan mesin V4 untuk musim 2026, Quartararo justru memperlihatkan ketegangan emosional yang tak bisa lagi disembunyikan. Baginya, keputusan untuk memperpanjang kontrak tak akan ditentukan oleh jenis mesin apa yang digunakan, melainkan seberapa kompetitif motor yang akan ia tunggangi musim depan. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara Quartararo dan Yamaha berada dalam situasi genting. El Diablo, sapaan akrabnya, mulai kehilangan kesabaran setelah sekian lama bertarung dengan motor M1 yang dinilainya stagnan. Meski sudah meraih 4 pole position musim ini, semuanya berakhir tanpa podium. Fakta ini menjadi pukulan telak bagi pembalap sekelas Quartararo, yang sejak beberapa musim terakhir kerap menjadi tulang punggung Yamaha dalam mempertahankan muka di kelas Premier.
ketegangan yang tak lagi tersembunyi. Kami memang tengah melalui masa sulit, dan saya harus jujur, ini bukan soal mesin V4 atau inline-4, ujar Quartararo dalam pernyataan emosional yang menggambarkan ketegangan di dalam tim. Saya tidak peduli apakah mesinnya V4 atau bukan. Saya hanya ingin motor yang kompetitif untuk musim depan. Quartararo juga menyinggung langsung sosok penting di balik proyek Yamaha, yaitu Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya rasa dia tidak terlalu paham sisi teknis. Tapi yang jelas, mereka tahu apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan saya, ujarnya belak-belakan. Komentar ini seolah menjadi ledakan dari tekanan yang selama ini ditahan. Sebagai pembalap papan atas, Quartararo tak hanya dituntut tampil maksimal di lintasan, tapi juga menanggung beban ekspektasi besar dari tim dan penggemar. Ketika performa motor tak kunjung membaik meski perubahan teknis terus dijanjikan, frustrasi pun tak terelakkan. Yamaha dan proyek mesin V4, harapan baru atau sekadar ilusi? Yamaha selama ini dikenal sebagai satu-satunya pabrikan besar di MotoGP yang tetap setia menggunakan mesin inline-4, yang menjadi bagian dari identitas mereka selama puluhan tahun. Mesin ini telah membawa mereka pada 8 gelar dunia bersama para legenda seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan tentu saja, Fabio Quartararo. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan dominasi pabrikan bermesin V4 seperti Ducati dan KTM, Yamaha akhirnya mulai terbuka untuk berubah. Saat ini, dua test rider mereka, Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandes, tengah intens menguji prototipe mesin V4 tersebut. Salah satu evaluasi terbaru dilakukan oleh Alex Rins saat sesi tes di Brno, Republik Ceko, 2 pekan lalu. Hasilnya cukup mengejutkan. Mesin V4 Yamaha masih 2 detik lebih lambat dibandingkan mesin inline-4 mereka saat ini. Meski begitu, Pavesio tetap optimis. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa Yamaha menargetkan penggunaan mesin V4 mulai musim 2026 sebagai bagian dari transisi menuju regulasi baru pada 2027, di mana kapasitas mesin MotoGP akan berubah dari 1000 cc menjadi 850 cc. Kami mengembangkan motor 2026 dan juga secara paralel mengerjakan motor 2027. Ini kompleks, menantang, tapi memang perlu jika kami ingin kembali ke posisi yang kami inginkan, ujar Pavesio. Ujian besar menanti, tes tengah musim dan masa depan Quartararo. Fabio Quartararo dijadwalkan akan menjajal langsung mesin V4 Yamaha pada tes tengah musim yang digelar bulan September nanti. Tes ini bisa menjadi titik balik hubungan antara sang pembalap dan Yamaha. Jika motor menunjukkan perkembangan nyata, harapan untuk perpanjangan kontrak bisa terbuka kembali. Namun jika tidak, masa depan Quartararo bersama Yamaha dipertanyakan. Selama ini saya sudah bersabar. Tapi saya juga ingin tahu apakah mereka benar-benar serius membawa kami kembali ke papan atas, ungkap Quartararo. Dengan segala tekanan yang dihadapi, Quartararo berada dalam dilema emosional. Di satu sisi, ia mencintai Yamaha yang telah membesarkan namanya. Tapi di sisi lain, karirnya sebagai pembalap elit tidak bisa terus dikorbankan untuk proyek yang belum pasti. Arah angin yang belum jelas. Kisah antara Quartararo dan Yamaha saat ini bagaikan menunggu ujung dari sebuah tali yang ditarik dari dua arah. Yamaha tengah berjudi dengan masa depan, berani beralih ke V4, namun belum sepenuhnya siap. Sementara Quartararo tidak bisa terus berjudi dengan waktu dan karirnya. Musim 2025 masih panjang, namun waktu terasa semakin sempit untuk Yamaha membuktikan bahwa mereka masih layak menjadi tempat berlabuh bagi juara dunia seperti Fabio Quartararo. Jika tidak ada perbaikan konkret dalam waktu dekat, maka pernyataan El Diablo hari ini bisa menjadi pertanda perpisahan yang menyakitkan di musim mendatang. Fabio Quartararo raih podium ketiga di Sprint Race MotoGP Jerman 2025, bos Yamaha, ini adalah keberanian sejati. Gerimis di Sachsenring, podium yang tercipta dari nyali dan kerja keras. Sachsenring, Jerman, langit Sachsenring mendung sejak pagi. Gerimis tipis turun menjelang dimulainya Sprint Race MotoGP Jerman 2025, membuat suasana sirkuit penuh ketegangan. Cuaca seperti ini sering menjadi mimpi buruk bagi banyak pembalap, tapi tidak bagi Fabio Quartararo. Justru dalam kondisi seperti inilah sang pembalap Yamaha menunjukkan keberaniannya, bangkit dari posisi start yang sulit dan meraih hasil manis. Podium ketiga yang begitu emosional dan membanggakan bagi tim pabrikan asal Jepang itu. Sprint Race berlangsung dalam durasi singkat, namun tekanan yang datang luar biasa besar. Cuaca yang tak menentu membuat para pembalap harus menyesuaikan strategi dan gaya balap mereka secara cepat dan tepat.
Fabio Quartararo memulai balapan dari posisi ketujuh, sebuah posisi yang di atas kertas tidak menjanjikan peluang besar untuk naik podium, terutama dengan persaingan ketat dari para pembalap Ducati dan Aprilia yang tampil kuat akhir-akhir ini. Namun begitu lampu start padam, sesuatu yang berbeda terlihat dari Fabio. Ia tampil dengan fokus penuh. Di tengah lintasan yang mulai licin karena gerimis, ia mengambil risiko demi risiko, menyalip di titik-titik sempit, mengerem agresif, dan menjaga kendali motornya tetap stabil walau grip ban berkurang. Perlahan tapi pasti, Quartararo mulai mendekati para rider di depannya. Pertarungan sengit terjadi saat ia mencoba menyalip dua pembalap sekaligus di sektor kedua, manuver yang nyaris mustahil dilakukan dalam kondisi normal, apalagi di tengah trek yang licin. Tapi Fabio menunjukkan nyali dan kontrol luar biasa atas motornya. Setiap tikungan dihadapinya bukan hanya dengan teknik, tapi juga dengan hati. Momen paling menentukan terjadi di 5 lap terakhir. Saat beberapa pembalap mulai mengalami kesulitan menjaga kestabilan karena permukaan trek semakin licin, Fabio justru tampil lebih percaya diri. Ia memanfaatkan kelengahan para rivalnya dan berhasil merebut posisi ketiga, lalu mempertahankannya hingga bendera finish dikibarkan. Kemenangan ini bukan hanya milik Fabio, tapi juga milik tim Yamaha yang selama ini berjuang keras membenahi performa motor mereka. Seluruh tim menyambut hasil ini dengan emosi yang luar biasa. Paolo Pavesio, bos Yamaha Racing, bahkan terlihat meneteskan air mata kecil saat menyambut Fabio di Parc Ferme. Hari ini bukan soal keberuntungan. Hari ini tentang keberanian dan keteguhan hati. Fabio membuktikan bahwa dalam situasi sulit, dia bisa jadi pemimpin sejati di lintasan. Podium ini terasa seperti kemenangan, ujar Paolo dalam konferensi pers usai balapan. Ia juga menambahkan bahwa cuaca gerimis memang memberikan sedikit keuntungan untuk Yamaha, terutama karena pengaturan motor M1 milik Quartararo sangat cocok dengan kondisi trek yang tidak sepenuhnya kering. Namun, menurut Paolo, itu semua tidak akan berarti apa-apa jika Fabio tak memiliki keberanian untuk memanfaatkan momen. Banyak pembalap lain yang punya motor cepat, tapi tidak semua punya mental baja seperti Fabio hari ini, tambahnya. Di akhir balapan, Quartararo tampak tersenyum lega. Ia mengangkat trofi podium ketiga dengan penuh rasa syukur, sekaligus memberi isyarat kepada para penggemarnya, Yamaha belum habis. Dan dia, Fabio Quartararo, masih menjadi pembalap yang layak diperhitungkan, bahkan di tengah tekanan dan cuaca yang tak menentu. Hari ini, Sachsenring menyimpan cerita indah untuk Yamaha. Di tengah rintik gerimis, mereka meraih sinar kebanggaan yang begitu hangat. Podium yang dibangun bukan dari kecepatan semata, melainkan dari perjuangan, strategi, dan nyali seorang Fabio Quartararo.